8 solusi menjemur handuk basah di rumah minimalis agar tetap rapi dan bersih. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like. Ya, Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Judulnya kelihatan sepele, cuma soal handuk basah. Tapi di rumah minimalis, handuk itu bisa berubah jadi sumber kekacauan nasional. Nongol di kursi tamu, di gagang pintu, bahkan kadang ikut numpang eksis di sofa. Rumah jadi kelihatan lembab, berantakan, dan entah kenapa rasanya capek duluan sebelum ngapa-ngapain, padahal niat awal pengen rumah kelihatan rapi, bersih, dan adem dipandang mata. Fenomena ini makin kerasa sekarang. Rumah makin kecil, aktivitas makin padat, tapi standar rumah rapi tetap tinggi. Apalagi kalau scroll media sosial. Lihat rumah orang kelihatan selalu kinclong. Sementara di rumah sendiri satu handuk basah saja sudah cukup bikin suasana hati ikut basah. Ini bukan soal malas atau rajin, tapi soal sistem yang nggak beres. Karena rumah minimalis itu nggak bisa disamakan dengan rumah besar yang punya banyak sudut buat sembunyiin masalah. Makanya pembahasan ini penting. Bukan cuma biar handuk kering, tapi biar rumah terasa lebih tertata dan kepala nggak gampang panas. Karena seringkali yang bikin ibu rumah tangga capek bukan kerjaannya, tapi kekacauan kecil yang muncul setiap hari dan dibiarkan berulang. Dan dari hal sesederhana handuk, ternyata kita bisa belajar soal rapi, bersih, dan hidup yang sedikit lebih teratur tanpa harus ribet. Solusi pertama itu sebenarnya soal disiplin kecil yang efeknya gede, satu handuk satu tempat, bukan satu handuk 1000 lokasi. Karena di rumah minimalis handuk yang pindah-pindah itu rasanya kayak main petak umpet, tapi hadiahnya bau apek. Contohnya setelah mandi pagi, handuk digantung di spot yang sama setiap hari, bukan hari ini di kursi makan, besok di gagang pintu. Karena tanpa sadar visual rumah langsung terlihat berantakan walaupun cuma satu handuk. Dan anehnya yang disalahkan selalu ibu, bukan handuknya. Solusi kedua adalah memanfaatkan area belakang pintu yang sering dianggap cuma tembok lewat. Padahal itu ruang emas di rumah kecil. Gantungan di balik pintu kamar mandi atau kamar tidur bikin handuk kering tanpa harus mejeng di ruang keluarga. Jadi, tamu datang tetap aman. Rumah terlihat rapi dan kita tidak perlu drama menutupi handuk pakai bantal sofa sambil pura-pura itu dekorasi. Solusi ketiga adalah berdamai dengan fakta bahwa tidak semua handuk cocok untuk rumah minimalis. Handuk super tebal itu enak di hotel, tapi di rumah kecil bisa berubah jadi sumber kelembapan. Contoh nyatanya, handuk dipakai mandi sore, digantung malam, paginya masih dingin dan lembab, lalu dipakai lagi. Bau apeknya pun muncul, dan kita mulai mikir ini mungkin salah bikin rumah. Padahal ternyata hanya salah pilih handuk. Solusi keempat adalah menjadikan urusan jemur handuk sebagai bagian dari rutinitas harian. Bukan tugas tambahan yang bikin males. Misalnya setiap habis mandi langsung gantung tanpa kompromi. Bukan ditaruh sebentar di kasur sambil bilang nanti. Karena pengalaman membuktikan nanti itu sering berubah jadi lupa total. Dan handuk yang lupa itu biasanya ketemunya pas sudah bau dan bikin emosi pagi hari. Solusi kelima adalah mengenali titik terbaik di rumah untuk sirkulasi udara. Setiap rumah minimalis pasti punya satu sudut yang paling kena angin atau cahaya, entah dekat jendela dapur
atau pintu belakang. Jadikan itu zona handuk. Tidak perlu gengsi karena handuk terlihat. Yang penting rapi dan kering. Daripada disembunyikan tapi lembab, lalu jamuran dan bikin rumah terasa pengap walaupun sudah dipel berkali-kali. Solusi keenam adalah mengurangi jumlah handuk yang aktif dipakai. Ini berat secara emosional karena rasanya semua handuk itu penting. Padahal kenyataannya banyak yang cuma numpang lembab. Dengan membatasi handuk yang beredar, kita lebih mudah mengontrol. Contoh paling terasa adalah kamar mandi. Jadi lebih lega, gantungan tidak penuh, dan kita tidak lagi merasa rumah selalu basah, walaupun sudah rajin bersih-bersih. Solusi ketujuh adalah melibatkan anggota keluarga tanpa drama. Tanpa teriak, tanpa ceramah panjang kayak sidang keluarga, cukup satu aturan sederhana dan konsisten, yaitu handuk habis, pakai langsung digantung di tempatnya. Kalau lupa ya diingatkan santai, karena rumah rapi itu kerja tim, bukan lomba siapa yang paling capek dan paling sering mengeluh sendirian di dapur. Solusi kedelapan adalah mengatur ekspektasi dan berdamai dengan kondisi rumah minimalis itu sendiri. Karena rumah kecil bukan berarti gagal, yang penting bersih, tidak lembab, dan bikin penghuninya tenang. Handuk kering itu bukan soal estetika doang, tapi soal kenyamanan dan kesehatan. Dan ketika handuk sudah punya tempat, rumah terasa lebih teratur. Kepala juga ikut lebih ringan, walaupun luas, rumah tetap segitu saja. Di titik ini, urusan handuk basah sebenarnya sudah bukan soal jemuran atau gantungan lagi, tapi soal cara kita memperlakukan rumah dan diri sendiri. Karena rumah kecil itu bukan musuh. Dia cuma jujur menunjukkan apa yang selama ini kita tunda. Handuk yang bau itu seperti alarm lembut yang bilang kita butuh sistem, bukan drama. Dan kalau rumah bisa ngomel, mungkin dia cuma bilang, "Tolong, rapikan aku pelan-pelan." Jangan sambil kesal. Kalau dipikir-pikir, handuk yang akhirnya kering dan rapi itu bukan hasil tenaga ekstra, tapi hasil keputusan kecil yang konsisten. Keputusan untuk nggak menunda, nggak numpuk, dan nggak berharap rumah rapi dengan cara ajaib. Karena sayangnya, rumah minimalis itu nggak bisa diajak kompromi. Dia nggak mau pura-pura rapi. Tapi kalau kita ajak kerjasama, hasilnya lumayan bikin senyum sendiri. Jadi setelah ini, semoga setiap kali lihat handuk tergantung rapi, bukan cuma lega karena rumah kelihatan bersih, tapi juga ingat kalau hidup juga begitu. Sedikit berantakan itu wajar, asal tahu kapan berhenti dan beresin. Karena pelan-pelan saja, rumah bisa lebih tertata, hati bisa lebih tenang, dan Bunda tetap punya energi buat hal-hal yang jauh lebih penting daripada ngurus handuk seharian. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!